puluhan lah kalau orangnya itu yang dicaplok itu. Yang punya aku itu 2 hektar 100 meter musuh 200 meter. Tidak ada ganti rugi. Tidak ada juga upaya yang dilakukan mediasi misalnya. Tidak ada. Anda sudah berapa kali melakukan langkah-langkah Pak agar persoalan selesai Pak mungkin? Berkali-kali lah, nggak bisa dihitung. Nggak ada tanggapan. Ya, dari tahun 94. Sedangkan kepemilikan dari PT LPI itu sendiri HGU. Surat keterangan itu adalah bukti kepemilikan kita. Jadi di situ kan udah ada isinya tentang berbatasan dengan tanah dan ada saksi-saksi. Kami tetap membuka upaya untuk di luar pengadilan terlebih dahulu karena kan kita ingin melihat bagaimana itikat baik dan kooperatif dari PT LPI itu sendiri kepada klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Lebih Dari A1. Konflik pertanahan kembali terjadi ya di wilayah Sumatera Selatan. Bagaimana beberapa waktu lalu juga sempat dihebohkan dengan kasus konflik antara PT Laju Perdana Indah atau yang disingkat LPI dengan beberapa warga setempat. Kasus ini terjadi juga terhadap salah seorang warga yang bernama Bapak Sirkus Katimin ya, yang diduga dicaplok secara sepihak oleh PT LPI. Ini kalau kita flashback ke belakang, tanah beliau seluas 2 hektar diduga dikuasai secara sepihak atau dicaplok oleh PT LPI. Padahal di atas hamparan tanah tersebut, Bapak Sirkus Katimin telah menanam beberapa tanaman palawija maupun tanaman produktif lainnya. Nah, beliau sebenarnya sudah juga melakukan upaya ya, sudah melakukan aksi demo juga dengan beberapa warga lain sempat di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Namun sampai kini tidak juga membuahkan hasil. Beberapa usaha telah dilakukan termasuk juga upaya hukum Pak ya, yang saat ini dilakukan oleh Bapak Sirkus Katimin dengan menemui kantor lawyer, advokat, SAS, law firm yang memang kita kenal concern terhadap persoalan tanah termasuk juga konflik antara petani dan juga perusahaan. Kita akan mengetahui bagaimana persoalan tersebut termasuk juga apa yang upaya akan dilakukan oleh Bapak Sirkus Katimin dan beberapa teman lain di sana. Akan kita kupas lebih jauh dalam podcast kita berikut ini. Pak Sirkus sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Problem persoalan yang Pak ya, yang mungkin menguras energi Anda ya. Oke. Kita juga nanti akan berbincang dengan Sri Agria Retno dari kantor hukum SHS Law Firm yang diberi kuasa untuk mendampingi kasus yang terjadi antara Pak Sirkus Katimin tersebut. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kita kembali dulu ke Pak Sirkus. Pak Sirkus, ini terjadi konflik persoalan Pak ya. Bagaimana lahan Anda seluas 2 hektar ini diduga dicaplok oleh PT LPI. Yang ironisnya lahan tersebut Anda garap selama ini, lahan produktif. Ini bisa diceritakan Pak, bagaimana ini kasusnya gitu Pak Sirkus? Ya, dulunya saya sudah garap, itu sudah tertanami. Ya, itu jadinya langsung kegusur. Saya stop. Olehnya saya stop itu sudah berhenti. Tapi saya disuruh menghadap ke kantor LPI. Terus saya berangkat ke sana, tapi setelah saya pulang sudah habis tanaman saya. Jadi saya shock lah istilahnya itu. Pak, itu lahan berapa luas dan beberapa orang warga yang diduga dicaplok oleh PT LPI itu gitu Pak? Kalau puluhan lah kalau orangnya itu yang dicaplok itu. Yang punya aku itu 2 hektar 100 meter musuh 200 meter.
Sejauh ini, selama ini apakah ada komunikasi yang dilakukan PT LPI dan terhadap warga, termasuk juga kepada Anda gitu, Pak? Tidak ada sama sekali. Oke. Tidak ada ganti rugi juga, Pak, ya? Tidak ada ganti rugi. Tidak ada juga upaya yang dilakukan mediasi Tidak misalnya? ada, nggak ada. Anda sudah berapa kali melakukan langkah-langkah, Pak, agar persoalan selesai, Pak, mungkin? Berkali-kali lah, nggak bisa dihitung. Oke. Bolehnya nggak ada tanggapan, terus kawan-kawan ini sudah istilahnya tuh trauma, tidak mau lagi. Oke. Sudah bebas itulah. Terus saya dengan Rasan, dengan keponakan aku ini, bisa nggak minta tolong lahan saya itu urus. Oke. Ya, katanya nanti dulu saya cari nasihat di mana itu. Oke. Status tanah, Pak, sekarang dikuasai oleh LPI dan ditanamin tebu, Pak, ya? Atau Iya, seperti apa? ya, sudah ditanami tebu. Oke. Kembali ke Sri Agria Sekaretno, kuasa hukum dari Bapak Sirkus Katimin, ya. Ya, ini warga sudah menguasakan, ya, memberikan kuasa hukum kepada pihak Anda untuk mendampingi terhadap persoalan tersebut. Nah, sejauh ini report yang dilakukan oleh Anda ini kenapa bisa terjadi demikian gitu, Ria? Kalau dilihat dari kronologi cerita dari Pak Sirkus sendiri ya, kepemilikan Bapak adalah surat keterangan. Itu SKT, dari tahun 94. Sedangkan kepemilikan dari PT LPI itu sendiri HGU. Oke. Surat keterangan itu adalah bukti Oke. kepemilikan kita. Jadi di situ kan udah ada isinya tentang berbatasan dengan tanah dan ada saksi-saksi yang memiliki kepemilikan Bapak Sirkus. Iya. Kalau dilihat dari cerita Bapak ini sudah 15 tahun ya, 15 tahun ditanamin karet, lalu Serta merta dikuasai LPI. akan tetapi ada pengrusakan ataupun penyerobotan yang dilakukan oleh LPI Iya. dengan menanam dan melakukan penggusuran lahan ditanamin oleh tebu. Oke. Itu sudah jelas sekali pengerusakan. Oke. Karena kita sendiri sudah dari tahun awal pembentukan lahan itu sudah ditanamin palawija dan karet, yang Tanaman artinya produktif, memang bukti fisik kepemilikan itu milik Pak Sirkus. Oke. Itu sudah ada. Kalau misalkan kita melihat nih dari latar belakangnya, SKT itu kan merupakan surat keterangan, adalah bukti awal induk, Betul. induk kepemilikan. Oke. Sedangkan HGU itu kan adalah hak guna usaha yang memang dikeluarkan oleh BPN. Iya. Tapi apabila memang sesuai dengan peta, batas-batasnya benar, dan yang paling penting itu tidak menimpa kepemilikan orang lain, tidak menimpa lahan ataupun tanah masyarakat. Tetapi pada kasus kita kali ini, HGU itu yang dimiliki oleh PT LPI itu sudah jelas sekali menimpa lahan yang sudah ada kepemilikan dan sudah ditanamin oleh karet oleh Bapak Sirkus itu sendiri. Iya. Jadi kalau kita lihat itu jelas-jelas telah melakukan pengrusakan dan juga penyerobotan lahan. Artinya ada upaya melawan hukum yang dilakukan PT LPI gitu, Bu Ria? Betul, itu ada tindakan hukum ataupun ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT LPI itu sendiri, itu sudah ada, sudah teridentifikasi. Sudah teridentifikasi ya. Secara legalitas SKT cukup kuat gitu ya untuk status tanah gitu ya? Betul, cukup kuat karena itu kan bukti induk dari surat kepemilikan kita, apabila juga itu sudah ditanamin oleh Pak Sirkus dan ada saksi-saksi batas yang mengetahui bahwa memang benar lahan tersebut memang awalnya kepemilikan Bapak Sirkus itu tersendiri. Artinya untuk menerbitkan SHU HGU ya, HGU. Untuk menerbitkan HGU itu sebenarnya berpijak pada SKT gitu. Betul, kalau secara hukum seperti kalau itu gitu secara ya. hukumnya betul sekali. Kalau Anda lihat gitu Bung Ria, apa yang bisa dilakukan oleh kita ya, upaya hukum gitu, Bung Ria? Sebenarnya ada banyak solusi hukum. Pertama, kita bisa mengirimkan teguran. Itu tujuannya untuk bagaimana kita memediasikan apa yang diinginkan dari pihak PT LPI dan juga untuk Pak Sirkus. Karena tentunya kan sebelum kita membuat laporan, tentunya apabila kita lakukan pertama kali adalah non litigasi sebelum kita melanjutkan untuk litigasi terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kalau misalkan memang tidak ada lagi nih
jawaban ataupun tanggapan dari PT LPI setelah kita mengirimkan teguran atau surat somasi, kita bisa melakukan pembatalan sebagian HGU tersebut ke kantor BPN ataupun ke Kanwil BPN provinsi. Karena kan kita sudah ada bukti nih, bukti peta bidang kita, peta koordinat, tahun penerbitan, surat ukur, itu nanti bisa kita cek melalui BPN, bisa kita lakukan pembatalan sebagian HGU. Nah, karena ini ada perbuatan tindakan melawan hukumnya, kita bisa lanjutkan juga ke litigasi ataupun ke pengadilan, yaitu dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena jelas sekali di sini sudah melakukan pengerusakan dan juga penyerobotan tanah. Tindakan terakhir adalah kita bisa melaporkannya ke tindak pidana, yaitu dengan adanya indikasi ataupun dugaan Pasal 406 KUHP yaitu pengrusakan dan 385 KUHP yaitu penyerobotan lahan. Artinya memenuhi unsur ya? Ya, yang karena ada sudah ada banyak unsurnya. Unsur ya? Dan upaya hukum juga banyak gitu. Banyak ya? upaya hukum. Pak Sirkus, kembali kepada Anda. Ini Anda sudah memberikan kuasa hukum agar persoalan ini bisa clear seperti itu. Artinya lahan Anda ingin kembali dikuasai Anda sebagai pemilik lahan yang sah seperti itu. Iya. Nah, ini harapan Anda, Pak Sirkus, seperti apa nih? Harapan saya ya semoga sukses lah kembali lagi. Pokoknya saya pasrahkan dengan kuasa. Upaya selama ini sudah Pak ya, so yang kita lakukan kepada PT LPI juga mengalami jalan buntu seperti itu ya? Iya, jalan buntu. Ada aksi lagi Pak, mungkin berikutnya mungkin beberapa warga juga yang mengalami nasib serupa pada Anda mungkin? Ya ada, tapi orangnya itu masih takut. Oke. Tidak ada yang menuntun olehnya itu. Kembali ke Ria. Yang menuntun mungkin ada kemauan dia. Oh gitu ya. Yang pasti kita berharap persoalannya selesai Pak ya. Lahan Anda kembali gitu seperti ya. Dan upaya hukum kita lakukan gitu Pak ya. Ria, kembali kepada Anda gitu Ria. Mungkin soal optimisme ya gitu ya. Optimisme karena ini juga kan menyangkut nasib warga gitu ya. Nah, seberapa kans kalau kita bicarakan seberapa besar gitu Ria penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan secara baik atau win-win solution ya seperti itu ya. Iya. Kalau kita kan pengennya apa yang menjadi hak milik kita itu kembali. Tapi alangkah baiknya apabila memang diselesaikan secara baik-baik, bagaimana ataukah kita meminta ganti rugi, kan seperti itu kan keinginan klien kita, betul ya Bapak ya. Karena kan dari sejak awal penyerobotan ataupun sejak awal itu dirusak menggunakan bulldozer ya, itu belum ada itikat baik sama sekali seperti itu. Tidak ada pertemuan ataupun mediasi segala macam komunikasi ya. Tidak ada kooperatif sama sekali sama klien kita Pak Sirkus ini sama sekali. Ya sebelum tindak hukum ini berlanjut, alangkah apabila lebih baiknya kita ini non litigasi pendekatan terlebih dahulu seperti itu kan, bagaimana keinginan dari PT LPI dan juga keinginan dari Pak Sirkus ini supaya kita mencapai win-win solution tadi seperti itu. Artinya kita tetap berharap agar LPI bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik gitu Pak ya. Betul. Mungkin harapan Pak Sirkus Katimin gitu Pak di akhir podcast kita mungkin kepada LPI atau seperti apa, mungkin ada pesan Anda gitu Pak, harapan saya ya harusnya apa yang saya sudah rugi itu harus ganti rugi ya. Iya. Karena sekian tahun itu hasilnya di mana? Terus itu apa sebabnya kok ditanami? Aku nggak tahu hasilnya itu. Sementara kita memiliki surat yang lengkap, yang legal Pak ya. Iya. Ria, mungkin bisa statement akhir mungkin Ria. Ya, kalau kami dari kuasa hukum Pak Sirkus sendiri akan melakukan yang sebaik mungkin, insya Allah, dan juga musyawarah kita buka ya. Musyawarah penyelesaian seperti itu. Iya, betul. Kami tetap membuka upaya untuk di luar pengadilan terlebih dahulu, karena kan kita ingin melihat bagaimana itikat baik dan kooperatif dari PT LPI itu sendiri kepada klien kami seperti itu. Oke, baik, terima kasih penonton Lentera Viral. Demikian tadi ya penjelasan bagaimana juga suara hati dari Bapak Sirkus Katimin. Beliau adalah salah satu warga yang lahannya diduga dicaplok oleh PT Laju Perdana Indah LPI ya, perusahaan tebu
penghasil gula yang sangat besar, terutama di Sumatera Selatan. Dan juga tadi ada penjelasan juga dari kuasa hukum Tri Agria Sekaretno ya, bagaimana sebenarnya upaya hukum ini merupakan jalan terakhir ya. Kita tetap membuka ruang mediasi, bagaimana musyawarah mufakat, sepanjang itu ada tingkat baik LPI, kita akan respon gitu seperti itu Pak ya. Baik, kita akan kembali pada antara viral berikutnya. Saya Taufik Usman, selamat siang.